nama saya Nurvia Ramianata Kusuma dengan NIM H0223096. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam praktikum perancangan percobaan dan analisis data. Jadi di sini saya akan menganalisis data dari suatu percobaan menggunakan software SPSS dan RStudio. Langkah pertama adalah memasukkan data ke dalam SPSS. Setelah data dimasukkan, pastikan variabel redox, nitrogen total tanah, dan fosfor tersedia tanah bertipe numerik dengan skala pengukuran scale. Sedangkan variabel perlakuan seperti ulangan, MFC, kompos, dan kombinasi ditetapkan sesuai dengan jenis datanya atau string. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas data awal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal sebagai syarat penggunaan uji parametrik. Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikansi redox sebesar 0,034, nitrogen total tanah sebesar 0,001, dan fosfor tersedia tanah kurang dari 0,001. Karena seluruh nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka ketiga variabel belum berdistribusi normal sehingga diperlukan transformasi data. Transformasi data dilakukan melalui menu transform, kemudian compute variabel. Setiap variabel ditransformasi menggunakan fungsi akar kuadrat dan hasil transformasi disimpan sebagai variabel baru agar data mentah tetap tersimpan. Setelah transformasi, dilakukan kembali uji normalitas terhadap data hasil transformasi. Hasil uji normalitas setelah transformasi menunjukkan bahwa redox hasil transformasi memiliki nilai signifikansi 0,111 sehingga berdistribusi normal. Nitrogen tanah memiliki nilai signifikansi 0,004 sehingga masih belum normal, dan fosfor tersedia tanah memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,001 sehingga tidak normal. Berdasarkan hasil tersebut, maka variabel redox dapat dianalisis menggunakan uji parametrik ANOVA, sedangkan variabel nitrogen total tanah dan fosfor tersedia tanah dapat dianalisis menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Analisis ANOVA untuk redox hasil transformasi dapat dilakukan melalui menu Analyze, General Linear Model, kemudian Univariate. Variabel redox hasil transformasi dimasukkan sebagai variabel dependen, sedangkan ulangan, MFC, dan kompos dimasukkan sebagai faktor tetap, termasuk interaksi atau kombinasi perlakuan antara MFC dan kompos.
Berdasarkan hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai signifikansi ulangan sebesar 0,916, MFC sebesar 0,244, kompos sebesar 0,765, dan kombinasi sebesar 0,268. Karena seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ulangan MFC, kompos maupun kombinasi perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai redoks tanah. Selanjutnya dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk N total dan P tersedia tanah. Yang pertama, berdasarkan perlakuan MFC, diperoleh hasil nitrogen total tanah memiliki nilai signifikansi 0,002 sehingga terdapat perbedaan nyata antar perlakuan MFC. Fosfat tersedia tanah memiliki nilai signifikansi 0,284 sehingga tidak terdapat perbedaan nyata. Untuk perlakuan kompos, hasil menunjukkan bahwa nitrogen total tanah memiliki nilai signifikansi 0,669, sedangkan fosfor tersedia tanah memiliki nilai signifikansi 0,491. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga perlakuan kompos tidak berpengaruh nyata terhadap nitrogen total maupun fosfor tersedia tanah. Untuk faktor kombinasi, nitrogen total tanah memiliki nilai signifikansi 0,012 sehingga terdapat perbedaan nyata antar kombinasi perlakuan, dan fosfor tersedia tanah memiliki nilai signifikansi 0,599 sehingga tidak terdapat perbedaan nyata. Selanjutnya dapat dilakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar variabel kuantitatif. Korelasi antara redoks dan nitrogen total tanah menghasilkan koefisien korelasi sebesar negatif 0,205 dengan nilai signifikansi 0,260, sehingga hubungan keduanya lemah dan tidak signifikan. Korelasi antara redoks dan fosfat tersedia tanah menghasilkan koefisien korelasi sebesar negatif 0,162 dengan nilai signifikansi 0,376, sehingga hubungannya juga lemah dan tidak signifikan. Korelasi antara nitrogen total tanah dan fosfor tersedia tanah menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,324 dengan nilai signifikansi 0,071, menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik.
Analisis data diawali dengan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel redox and total dan fosfat tersedia memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan transformasi data menggunakan transformasi akar kuadrat.
Setelah ditransformasi, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data redoks hasil transformasi telah berdistribusi normal dengan nilai P sebesar 0,112. Namun, variabel N total dan fosfor tersedia tetap tidak berdistribusi normal meskipun telah ditransformasi. Karena data redoks setelah transformasi memenuhi asumsi normalitas, analisis dilanjutkan menggunakan analisis ragam rancangan acak kelompok faktorial. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor MFC, faktor kompos, maupun interaksi antara MFC dan kompos tidak berpengaruh nyata terhadap nilai redoks tanah, dengan nilai signifikansi masing-masing lebih besar dari 0,05. Uji lanjut tidak dilakukan karena terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Nilai redoks tertinggi diperoleh pada perlakuan M3, sedangkan nilai terendah terdapat pada perlakuan M0. Namun perbedaan tersebut secara statistik tidak nyata. Data N total tanah dan P tersedia tanah setelah transformasi tetap tidak berdistribusi normal, sehingga analisis dilakukan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis.
Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa faktor MFC berpengaruh nyata terhadap kandungan N total tanah dengan nilai P sebesar 0,02 dan perlakuan kombinasi juga berpengaruh nyata, sementara faktor kompos tidak berpengaruh nyata. Hasil uji Kruskal-Wallis P tersedia tanah menunjukkan bahwa baik faktor MFC, faktor kompos maupun kombinasi perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap ketersediaan fosfor tanah dengan seluruh nilai P lebih besar dari 0,05. Uji lanjut Dunn dengan korelasi Bonferroni menunjukkan bahwa perlakuan tanpa MFC berbeda nyata dengan perlakuan MFC berbasis biochar tongkol jagung dan biochar kayu. Perlakuan tanpa MFC memiliki nilai N total tertinggi. Analisis korelasi dilakukan menggunakan uji Pearson terhadap data hasil transformasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara redoks dengan N total bersifat negatif lemah dan tidak signifikan.
Hubungan antara redoks dengan fosfor tersedia juga menunjukkan korelasi negatif lemah dan tidak signifikan. Sementara itu, hubungan antara N total dan fosfor tersedia tanah menunjukkan korelasi positif lemah dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,32, namun secara statistik tidak signifikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.